أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, ada pertanyaan Ustadz dari jamaah. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara ridho terhadap takdir yang Allah tentukan? Sekian pertanyaannya, silahkan dijawab Ustadz. Ya, barakallahu fiik kepada penanya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Bagaimana cara ridho terhadap takdir yang Allah tentukan? Cara ridha terhadap takdir yang Allah tentukan. Ini sebenarnya pertanyaan berat untuk dijawab. Karena ridha terhadap takdir ini makomnya udah tinggi sebenarnya, Bang. Kita sabar saja dari takdir yang Allah tetapkan itu sudah hebat sekali, sudah mantap. Karena itu merupakan kewajiban. Jadi ada beberapa tingkatan ketika seseorang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Syekh Utsaimin menyebutkan ada 4 tingkatan. Tatkala seorang mendapatkan musibah, ya itu adalah takdir buruk lah ya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang pertama, dia tahassur. Tahassur ini dia murka terhadap takdir yang Allah tetapkan. Dia tidak sabar, bahkan keluar ucapan-ucapan yang seakan-akan dia menolak takdir itu, atau dari tindakan perbuatannya dia tidak terima takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini tingkatan yang paling buruk. Ada tingkatan yang kedua, yaitu bersabar. Bersabar ini ya dalam artian dia bisa menerima dan dia tidak melakukan sesuatu yang terlihat di sana dia menolak takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar. Dan ini hukumnya wajib. Pada tingkatan atau makom yang kedua ini, ketika seorang muslim ada pada makom yang kedua ini luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada tingkatan yang ketiga. Ini tadi yang ditanya oleh penanya, ridho. Ridho terhadap takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak sembarangan orang bisa sampai pada makom ini. Nah, bagaimana caranya untuk bisa sampai ke sini? Ya tentunya dia harus memupuk keimanan yang kokoh, yang kuat, yang hebat pada dirinya. Karena rukun iman yang keenam adalah beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Nah, untuk sampai pada ridho terhadap ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala, dia harus memupuk keimanan pada dirinya begitu hebat dan begitu kuat. Barulah kemudian akan muncul keridhaan terhadap setiap ketetapan dan takdir yang Allah tetapkan. Jadi kalau keimanannya biasa-biasa saja, ini nggak bisa sampai pada tingkat ridho terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bagaimana dia bisa menguatkan keimanan dan kepercayaan, keyakinan pada dirinya terhadap takdir tersebut? Dia tentu harus belajar. Dia harus ikut taklim. Dia harus banyak mendengarkan ceramah-ceramah tentang takdir Allah, tentang tingkatan-tingkatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia harus banyak belajar. Dia banyak tahu tentang takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Yang pertama sekali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya adalah qalam, pena. Dari pena tersebut Allah perintahkan untuk menulis. Nah, sampai pena itu menulis sesuatu yang terjadi sampai pada hari kiamat. Ini harus dia ketahui. Begitu juga dia harus paham betul bahwa Rasul SAW pernah bersabda bahwa seseorang itu takdirnya sudah diciptakan, sudah ditulis oleh Allah SWT 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Bukan sebelum kita diciptakan, tapi sebelum langit dan bumi ini diciptakan, takdir kita sudah jauh dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia memiliki ilmu tentang hal-hal yang seperti ini, biasanya keimanannya akan semakin kuat. Begitu juga dia harus yakin betul bahwa apa yang menimpa pada dirinya dia tidak akan bisa menghindar. Dan sesuatu yang Allah akan hindari
pada dirinya tidak akan bisa menimpanya. Ini telah disebutkan tegas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Kata Nabi sallallahu apa saja yang akan menimpamu, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Misal ada seseorang nih, Allah Subhanahu wa taala katakan si fulan akan jatuh dari motor. Walaupun sebanyak orang 100-200 orang akan menghalangi dia supaya dia tidak jatuh, tidak akan bisa. Karena itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hal-hal yang seperti ini dia pelajari, maka dengan begitu akan tumbuh subur, kuat, kokoh keimanannya kepada takdir. Maka ketika ada takdir buruk yang menimpanya, dia akan lebih mudah untuk bersabar, atau lebih tinggi daripada itu dia bisa ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Alhamdulillah sudah terjawab. Barakallahu fikum. Jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari jamaah sekalian.